pagi teman-teman Puan, Dara, dan Suri yang sudah bergabung dalam workshop pagi ini. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Wah, sudah ada 21 orang nih yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini yang akan belajar bersama dengan Puan, Dara, dan Suri dalam membangun personal branding. Masya Allah. Oke, selamat pagi. Di chat boleh ada Kak Rike, pagi Kak Rike, ada Kak Amel, selamat pagi Kak Amel. Nah, teman-teman pada pagi hari ini, alhamdulillah acara kita untuk workshop membangun personal branding tidak akan terlaksana tanpa adanya sponsor dan media partner seperti itu ya. Nah, untuk sponsor kita alhamdulillah sudah datang di sini ada Mbak Novi. Selamat pagi Mbak Novi dari Ines. Halo, selamat pagi Bu Rahayu dan teman-teman. Selamat pagi juga. Nah, selain dari Ines, untuk media partner kita di sini ada Love Your Start Indonesia, ada semua murid, semua guru, ada juga Touch ID, ada Bercerita Talk, lalu ada sebentar, lalu ada Livescape, dan ada Forum Indonesia Muda. Terima kasih untuk para sponsor dan para media partner yang sudah mendukung acara kami pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, sebelum nanti kita akan mendengarkan gitu ya materi dari pembicara yang hebat pada pagi hari ini, saya berkenalan sama beliau dan langsung ngefans gitu ya sama beliau ini. Nah, di sini teman-teman boleh dong di chat gitu ya, atau misalkan mau ngomong juga boleh, teman-teman berasal dari mana aja nih, pengen kenalan seperti itu. Boleh kasih tahu namanya sama asal kotanya dari mana. Boleh, boleh. Nah, Kak Rike dari mana nih? Kak Rike, Kak Amel, ada di sini ada Kak Ardini, ada Kak Ayu, Paujia, ada Kak Cindy, Kak Vinta, selamat pagi kakak-kakak, Kak Fuza, Kak Ismi. Nah, dari mana aja ya kira-kira ya peserta kita? Oh, Kak Ardini, selamat pagi Kak Ardini dari Jakarta. Wis, Bandung Barat hadir, siap. Wah, Bandung juga nih, Bandung hadir ya. Dari Jakarta, dari Bandung. Wah, dari Bandung juga Kak Vidya. Halo Kak Vidya. Dari Ciamis, Kak Ayu. Halo, selamat pagi Ciamis. Gimana kabarnya nih di teman-teman di Jawa Barat? Apakah mendung pada pagi hari ini atau cuacanya cerah? Gitu ya. Saya di Jakarta, alhamdulillah pagi hari ini agak panas gitu ya, matahari sudah mulai naik nih di sini. Wah, Karika dari Jawa Timur ternyata. Halo dari Jawa Timur, Tasik. Oke. Sejauh ini yang paling jauh dari Jawa Timur, dari Sumatera ada nggak teman-teman dari Sumatera? Halo Kak Weti, salam kenal juga. Dari Sumatera, siapa tahu. Wih, dari Sumsel. Wah, luar biasa. Berita kita sampai Sumsel ya ternyata ya. Wah, ada Jambi juga. Wah, oke. Ternyata nggak cuma dari daerah Jawa gitu ya, dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, kita juga kedatangan teman-teman dari Sumatera Selatan dan dari Jambi. Nah, sudah ada Teteh cantik pembicara kita pada hari ini. Selamat pagi, Teh Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Teh? Alhamdulillah baik. Kok kita ngambilnya ini ya, yang webinarnya cuma kelihatan ini ya, nggak bisa ngelihat yang lainnya ya? Sebenarnya bisa. Sebentar. Ya, mungkin akunya dijadiin co-host atau apa ya? Oh iya, boleh. Minta tolong sama Teh Siva. Karena nanti buat share screen segala macam. Sudah, Teh Gina sudah jadikan co-host, Teh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nanti sebelum kita mulai, Teh, kita mau
ada dari Ines dulu untuk Ya, menjelaskan tentang Mangga, produknya. silakan, Mbak Novi. Silakan. Iya nih. Gimana Teh Bandung pada pagi hari ini Teh? Alhamdulillah baik. Aku juga tadi barusan habis ini sih barusan sama anak-anak BMKA tuh. Ini nih barusan banget nih. Baru beres aku langsung ke sini dari satu Zoom Wih, yang lain. luar biasa. Oh, Pembicara kita padat merayap pada pagi hari ini ya. padat merayap. Oke. Nah, di sini sudah ada 29 orang ya. Nanti untuk penjelasan dari Ines kita bisa mulai sekarang. Kak Novi, sambil menunggu Baik, teman-teman yang akan hadir, silahkan Kak Novi. boleh. Boleh nih Bu Rahayu, terima kasih untuk sudah mempersilahkan saya untuk pemaparan Ines Kosmetik. Tapi sebelum pemaparan, saya minta bantu untuk panitia menayangkan video dari Ines Kosmetik untuk kita tonton video Inesnya, produk-produk Ines yang sangat luar biasa pada hari ini. Siap. Boleh tolong dibantu. Di sini ada Teh Sifat. Sebentar ya, Kak Novi. Silahkan teman-teman bisa kita lihat bersama-sama video dari Ines pada pagi hari ini. Oke, terima kasih untuk panitia beserta jajarannya yang sudah bekerja sama dengan Ines Kosmetik. Salam hormat kepada seluruh partisipan pada pagi hari ini. Salam hormat kepada pemateri kita yang sangat luar biasa. Pastinya kita ada Dr. Gina Rahmalia Ginanjar SSSP MPEPC CMT selaku pemateri yang sangat luar biasa dengan tema membangun personal branding. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi, saya selaku perwakilan dari PT Kosmetik Atama Super Indah atau sering disebut dengan Ines Kosmetik. Di sini izinkan saya untuk memaparkan apa itu Ines Kosmetik. Next. Ines Kosmetik adalah salah satu brand kecantikan lokal yang 100% diproduksi di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur 1998 silam. Dibantu oleh pakarnya kecantikan dari Belgia, yaitu Mr. Robert Hans, yang sudah berpengalaman 44 tahun di dunia kecantikan benua Eropa, sehingga Ines eksis 23 tahun di Indonesia, dengan ratusan item produk Ines Kosmetik yang sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia, dan sudah meliputi make up, skincare, dan body care. Ines Kosmetik 100% produk Indonesia yang sudah mengantongi sertifikat halal serta BP POM. Next. Dan Ines Kosmetik mempunyai misi mempercantik wanita Indonesia dengan kulit yang sehat dan ideal sehingga bisa bersinergi positif ke sekelilingnya. Dan saya juga perwakilan Ines mengajak teman pembelajar agar selalu care terhadap kondisi kulit, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Next. Untuk produk Ines meliputi make up, banyak sekali rangkaian make up yang bisa dilihat dari tayangan PPT kami untuk mempercantik keseharian teman-teman, khususnya partisipan wanita. Next. Kita juga ada yang namanya skincare, perawatan harian teman-teman yang bisa dipakai oleh kalangan general. Next, kita juga ada perawatan wajah, yaitu eksklusif all day dan eksklusif all night, di mana eksklusif all day yang sudah mengandung hyaluronic acid
yang sudah mengandung vitamin A, E, dan oil absorber yang berfungsi untuk melembabkan kulit, menghidrasi kulit, menutrisi kulit, bagus sekali dipakai pada pagi hari yang bisa dipakai oleh kalangan general. Kita juga ada yang namanya Exclusive All Night, di mana Exclusive All Night yang sudah mengandung niacinamide, hyaluronic acid, alpha-arbutin, dan butiran vitamin E yang berfungsi untuk mencerahkan kulit, menutrisi kulit, menghidrasi kulit, bagus sekali untuk perawatan pada malam hari yang bisa dipakai oleh kalangan general. Next, kita juga ada yang namanya body care, perawatan tubuh yang bisa dipakai oleh kalangan general. Next. Untuk Ines bisa dilihat di e-commerce kami, yaitu Shopee, Tokopedia, JJID, Lazada, bahkan e-commerce lainnya. Bahkan bisa di-download di aplikasi kita melalui Play Store My Ines. Next, dan teman-teman jangan lupa kepoin, follow IG, Facebook, TikTok, YouTube, @Ines Kosmetik, karena banyak sekali produk-produk Ines, produk yang di-launching di 2021 ini. Next. Untuk kontak person, saya minta bantu panitia menayangkan voucher, di mana kontak person saya sudah tertera di voucher. Teman-teman bisa men-save-nya dan bisa berkonsultasi secara jalur pribadi, mencari makeup yang tepat, perawatan kulit yang tepat, atau cara menggunakan voucher bisa melalui jalur pribadi. Dan teman-teman juga bisa men-screenshot voucher, di mana voucher bisa mendapatkan diskon yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terkhusus untuk Exclusive All Day dan Exclusive All Night akan mendapatkan diskon 30%, all item produk lainnya akan mendapatkan diskon 15%. Nah, demikian seputar Ines Kosmetik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Novi yang sudah menjelaskan Ines. Nah, teman-teman, khusus spesial ya untuk teman-teman yang ada di sini gitu ya, ada voucher 30% dari Ines khusus untuk pembelian day cream and night cream-nya gitu ya dengan butiran vitamin E. Saya penasaran banget nih dengan butiran vitamin E-nya Kak Novi. Seperti itu. Nanti bisa menghubungi langsung gitu ya teman-teman ke nomor kontaknya Kak Novi di sini, boleh silakan dicatat. Nah, masa berlakunya sampai akhir bulan ini berarti tinggal kurang lebih 5 hari lagi gitu ya sampai tanggal 31 Desember 2021. Oke, terima kasih banyak Kak Novi untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Jangan lupa teman-teman silakan dicatat atau di screenshot gitu ya untuk vouchernya pada pagi hari ini supaya nanti setelah ini bisa langsung untuk mempunyai wajah yang glowing di tahun yang baru bisa order nih apa namanya day cream and night cream-nya dari Ines seperti itu. Dan nanti di akhir sesi gitu ya kita akan ada free merchandise untuk teman-teman yang beruntung nih pada pagi hari ini yang akan menyimak materi pembicara yang super keren dari PDS pada pagi hari ini gitu ya Teh Gina. Nanti teman-teman untuk mendapatkan merchandise-nya atau giveaway-nya, teman-teman bisa tag dan foto, teman-teman bisa screenshot nanti gitu ya materi-materi dari Teh Gina yang inspirasi atau foto-foto kegiatan pada pagi hari ini, lalu upload di Instagram dan tag Puan Dara dan Suri, tag Ines Kosmetik, dan tag juga Teh Gina Rahmalia Ginanjar seperti itu di Instagram. Oke, nah seperti itu untuk pada pagi hari ini. Oh, @Gina_Rahmalia seperti itu ya Teh ya. Oke, jadi untuk mendapatkan giveaway-nya jangan lupa untuk nanti ya foto-foto ataupun screenshot gitu supaya nanti akan kita umumkan di Instagram kita. Oke, nah pada pagi hari ini teman-teman semuanya kita sudah kedatangan gitu ya tadi coach atau trainer gitu ya yang sangat luar biasa seperti itu yaitu Teh Gina Rahmalia Ginanjar. Beliau adalah salah satu atau satu-satunya di Indonesia nih ya dokter termuda gitu meraih gelar dokter. Dulu sekarang udah ada yang muda lagi. Oh sekarang udah ada yang lebih muda lagi ya Teh, Masya Allah. 2011 beliau sudah meraih gelar doktornya gitu ya di usia 28 tahun ya Teh, Masya Allah.
setelah meraih gelar doktornya, lalu kalau misalnya mendengar cerita yang menarik dari Teh Gina ini, yang awalnya Teh Gina itu adalah seorang dosen ya Teh, dosen di agrikultur pertanian, lalu beliau mungkin hijrah gitu ya, hijrah ke PT KAI dan menjadi trainer di sana. Berarti di sini Teh Gina sudah mempraktekkan juga melaksanakan personal branding yang baru nih dari seorang dosen ke seorang trainer seperti itu. Nah, teman-teman, nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita luar biasanya, cerita hebat dan inspirasi dari Teh Gina. Di sini izinkan saya sedikit untuk menjelaskan tentang CV-nya Teh Gina gitu ya. Teh izin sebentar ya Teh. Nah, di sini apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat. Oke. Nah, Masya Allah nih, saya sedikit menjelaskannya. Dr. Gina Rahmalia Ginanjar, SS, SP, MP, EPC, CMT, CFTIM. Duh, kalau saya salah menyebutkan gelarnya, mohon maaf ya Teh, ya ini panjang Nggak banget. apa-apa, udah nggak usah dibacain lah. Oh iya, di sini secara singkat aja Teh di halaman pertama gitu ya. Iya, beliau lahir di Bandung 21 Juni tahun 1983, sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak gitu ya, Handara dan Cesta. Beliau mendapatkan ini ya, Indonesian Young Woman Future Business Leader versi ini majalah ya Teh ya, SWA 2018. Influencer YouTube juga, jadi bisa di-follow, bisa di-subscribe, bukan di-follow, subscribe YouTube-nya Teh Gina untuk mendapatkan inspirasi lainnya. Instagram-nya juga silahkan di-follow gitu ya. Terus sudah mendapatkan certified coaching profesional dari Ericsson International Institute Coaching. Certified-nya juga banyak gitu ya, dari NLP Practitioner, Master of Trainer BNSP, expert point of view gitu ya, Masya Allah nih, saya juga pernah ikut sebentar tentang point of view, seminarnya menarik banget nih sebenarnya. Cuma belum pernah mendaftarkan untuk trainingnya Teh, jadi baru pengenalan awal aja untuk point of view. Terus ada certified professional training juga dari BNSP, dan tadi seperti yang saya bilang, sebagai dokter termuda tahun 2011 gitu ya, di usia 28 tahun. Masya Allah. Oke, luar biasa ternyata pembicara kita pada pagi hari ini, teman-teman. Nah, supaya tidak berlama-lama dan langsung penasaran nih dengan materi membangun personal branding pada pagi hari ini gitu ya, gimana sih caranya, atau kita mungkin kenalan dulu gitu ya untuk teman-teman yang belum tahu tentang personal branding itu seperti apa, terus gimana caranya untuk membangun itu gitu ya, untuk mempersiapkan branding kita di tahun yang baru nanti gitu. Silahkan kepada Teh Gina untuk waktu dan tempatnya. Oke. Ini biasanya aku suka minta untuk open kamera, tapi berhubung ini kayaknya banyak yang off kamera semua, nggak apa-apa, just enjoy the show. Kalau misalkan mau tanpa, mungkin memang belum make up-an ya, pakai Ines ya, Teh Novi. Masih dasteran segala macam, so it's okay, nggak masalah gitu ya. Ini workshop juga gitu, kecuali kalau misalkan kayak pelatihan segala macam itu saya wajib banget untuk open kamera. Nah, mungkin tadi biasanya saya ada planning untuk coaching bareng-bareng. Tapi kayaknya kalau misalkan untuk close kamera kayak gini kita skip kayaknya. Jadi kan memang mungkin nggak akan memungkinkan untuk coaching. Karena kalau misalkan coaching itu wajib pertamanya adalah untuk open kamera gitu. Karena biar ngelihat satu sama lain dan kita akan ada breakout room. Jadi ini kayaknya mungkin workshop aja yang kita betul-betul one way gitu ya. Paling nanti ada tanya jawab, kalau misalkan ada yang mau nanya boleh ditanya di kolom chat. Karena banyaknya sekarang itu adalah close kamera. Dan saya udah jarang banget untuk Zoom pada close kamera tuh jarang, apalagi kalau misalkan anak-anak muda segala macam, kayak kemarin ada yang di ITB atau BMK ITB tadi barusan Salman tadi. Saya minta semuanya, apalagi tuh yang kayak semua di seluruh Indonesia, saya biasanya untuk open kamera, karena pertama komunikasi itu minimal adalah untuk dari mata ke mata gitu. Jadi saya juga jarang banget kalau saya sendiri ya untuk ikutan Zoom, dan saya close kamera itu sangat jarang, bisa dibilang nggak pernah. Bahkan kayak waktu pas kemarin itu ya, kalau lagi di mobil saya bilang saya lagi di mobil izin, tapi saya tetap
memang untuk buka kamera saya. Kamera. Udah kebiasaan gitu ya. Untuk mindfulness dan hadir nih kelihatan. Tapi ini memang semuanya off, so saya hargain semuanya. I really appreciate everyone yang udah bareng-bareng mau belajar bersama hari ini. Kita belajar bareng. Bukan ini kayaknya kalau kita ngomongin ya kayak Siti Fatimah, udah tahu banget lah kita gitu ya. Atau Mbak Malef gitu kan. Jadi udahlah, udah banyak banget yang jago banget untuk personal branding itu seperti apa. Ini in my opinion saya akan tambahin juga ada beberapa dari ya teorinya gitu. Tapi sebenarnya apa sih sebetulnya gitu yang bisa kita lakukan untuk di personal branding di 2021 yang udah di ujung tahun ini mau ke 2022 gitu lah. Oke, aku udah kasih kemarin juga ke panitia. Ini juga nanti Anda bisa baca dan bisa minta lagi gitu, balikin lagi. Membangun personal branding. So itu adalah membangun, berarti develop. Dan ketika ada kata develop, menurut saya itu bagaimana kita kan ada tangga gitu, atau misalkan ada bridge yang berarti kan kita ada proses di situ untuk tumbuh, untuk growth, untuk transform, gitu ya. Jadi berarti kita doing something di situ. Jadi berarti ada dari kondisi sekarang ke kondisi yang akan datang. Jadi tentunya kalau membangun personal branding pertama adalah tujuannya mau buat apa. Coba kalau aku tanya ke Mbak Novi. Mbak Novi, Ines itu kalau tagline-nya apa sayang? Tagline-nya Ines. Happiness with Ines. Cocok sama gue. Happiness with Ines ya. Oke. Kalau aku jangan lupa bahagia. Karena dalam hidup ini harus bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. So, bahagia itu udah pakem. Kayaknya kan setan tuh paling nggak suka juga iblis kalau nggak suka kalau kita bahagia. Dan bahagia itu dimulai dengan bersyukur. Menurut aku, bersyukur. Jadi personal branding yang satu mau saya kasih tahu teman-teman semua bareng-bareng adalah stop untuk compare yourself with other people. Untuk berhenti fixed mindset tapi kita ke growth mindset. Karena kita ada kata membangun gitu. Karena personal sendiri adalah individu. That's who you are. Personal itu identitas, jati diri yang membedakan kamu dengan orang lain. Dan manusia itu beda-beda gitu. Bagaimana sidik jarinya beda, kornea matanya beda, diciptain sama Allah udah beda-beda. Dan perbedaan untuk saling melengkapi. Makanya ada kata kolaborasi gitu. Sendiri bisa, tapi akan banyak kan itu lebih bagus lagi. Together everyone achieve more gitu. Kayaknya klise banget, tapi kalau ini dilakukan bareng-bareng, guyup, enak, semua bareng-bareng kan asik banget. Dan luar biasa kalau semua partisipannya ikutan bareng di sini gitu untuk personal branding dan kita menyadari bahwa oke, uniknya aku apa ya? Mas Joko, thank you Mas Joko, aku bagiin aja nih kok sepi banget gitu. Ya mau bergabung, boleh off kamera Mas. Biasanya kan aku wajibin banget untuk on ya, apalagi di PT Kereta Api kayak on kamera sama saya udah wajib banget. Mas Joko boleh off kamera Mas, nanti dengerin aja. Ini juga banyaknya pemirsa pada off gitu, nggak apa-apa, nggak usah on. Jadi balikin ke situ. Jadi membangun. Jadi saya pengennya kita di sini bukan sekedar cuman skor, datang ngedengerin aku terus udah gitu dan nggak ada perubahan di dalam diri. Saya pengen semuanya kalau memang bisa ngambil kertas, coba ngambil kertas. Jadi kita maknai bareng-bareng hari ini barengan tuh ada maknanya. Bahkan tadi kalau katanya tadi Mbak Rahayu ini kebetulan, nggak ada yang kebetulan semua qadar Allah, ini ada di sebelah aku poin dari Points of View. Tadinya juga aku mau coaching pakai coaching group itu paling gampang pakai tools, aku mau pakai coaching Point of View. Tapi berhubung ini semuanya off kamera, saya nggak bisa pakai itu gitu. Karena wajib untuk open kamera kalau coaching. So, jadi nggak apa-apa. Qadar Allah. Sekarang saya udah nggak ada kata sayang banget di dunia saya. In my world udah nggak ada kata sayang banget. Jadi untuk qadar Allah memaknai ada accept, ada kita menerima, ada kita memaafkan. So di personal branding aku mau ngingetin lagi bahwa kata yang paling egois adalah saya. Gitu. Dan kalau kita mau ngomongin personal branding, nanti kita kan ada bagaimana kita mengkomunikasikan branding kita ke orang kan. So senjatanya pasti komunikasi di sini. Kayak yang udah sering ketemu saya pasti ini kayak balik lagi, tapi dilakuin nggak? Teorinya oke tahu, tapi dikerjain nggak? Untuk ngebangun ini gitu loh. Ngebangunnya gimana? Ngebangunnya betul-betul ya udah nggak fix mindset. Karena semua tergantung mindset kalau mau kita mau membangun. Mau kayak gimana gitu. Mau fix mindset. Oke. Atau growth mindset. Itu aja.
mau bersaing sama orang lain ke skor, atau bahkan udah fix mindset kalau misalkan dia nggak mau dia bener-bener fix tuh gini, kalau misalkan jadi ada yang kalau dia ngerasa pinter, hati-hati sombong, gitu karena dia nggak akan belajar lagi, dia nggak akan membangun karena udah kayak ngerasa paling tahu, atau yang benar-benar udah pasrah, oh, udahlah saya kan gini doang gitu. So that's fixed mindset. Dan selalu bersaing sama orang lain. Dan hidupnya pasti capek karena semuanya ke skor. Karena kalau kita ngomongin mindset ada dua, skor atau value. Sedangkan growth mindset adalah bersaing dengan diri sendiri. Jadi Ines, oke, produk ini bagus nih. Gitu. Oke, nanti apa nih? Kita bener-bener bersaing bukan kompetitor lagi, tapi ke Ines sendiri gitu. Oke, Ines ngeluarin aksennya apa? Aksen-aksennya apa? Terus develop gitu. Ngelihat tentunya gitu kebutuhan apa konsumen itu kan. Karena kayak misalkan training kita hari ini pun ketemu workshop kali ini adalah apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang menurut Regina penting. So, untuk personal branding pertama adalah ini tadi membangun katanya di depan, bukan pas personal branding itu, membangun personal branding. So, to develop, to membangun, kita mindsetnya dulu. Gimana kita bersaing dengan diri sendiri ke value, kemana? Ke intangible. Bukan sekedar tangible. Uang tuh, skor tuh ngikutin kalau orang udah loyal sama produk kita. Benar nggak? Orang udah percaya, udah ada trust. Ikutin itu. Gitu. Bahkan untuk ngeganti juga enggak, aku udah biasa ini, aku nggak bisa, udah mah ini sih ini. Gitu. Nah, gimana betul-betul personal branding adalah dengan hati kita menyentuh, sentuhlah dia. Ini tuh kayak gampang, ngelakuinnya susah, bener nggak Mbak Novi? Riset pasar lah, apa yang mereka butuhkan, apa yang bisa kita kasih. Wow, teorinya gampang. So, aku suka banget sama yang dibagiin. Halo Anggun. Kalau kamu mau off kamera juga boleh ya, nggak apa-apa. Karena banyaknya off kamera. It's okay. Banyak banget, dan aku suka banget kata-kata di sini. Apakah harus jadi public figure dulu atau segala macam? Nah itu tadi. Mau impress orang atau mau impact orang? That's personal branding. Mau impress others people atau mau impact others people? Mau score atau mau value? Mau selling atau marketing? Itu different thing. Lurusin lagi niatnya balik. Apa? Orang bisa jual satu barang tapi kok bisa beda? Ya karena di salah satu ada story di behind apa, ada value-nya, di bungkusnya bagus segala macam. That's fine. Karena kalau kita ngomongin adalah beauty privilege. Harus putih lah. Emang kalau nggak putih kenapa? Gitu loh. Karena kita ngomongin persona. Kenapa harus punya kelopak mata? Kenapa harus matanya gede? Harus kontak lens yang kalau aku nih nggak pakai kontak lens, mata aku udah segede-gede gaban gitu loh. Udah yang kayak nggak perlu lagi gitu. Jadi diameter aku gede banget sama kayak orang pakai pasti mikirnya kayak kontak lens banget gitu. Dan aku sekarang ini aku nggak pakai filter apapun gitu. Oke, ini ada gitu. Aku nggak tutupin. Aku bisa pakai concealer, tapi itu who I am. So personal branding is about love yourself. Oke, Tifa? So about love yourself first. Dan ketika kita ngomongin love yourself, pertama adalah masih makan yang nggak sehat-sehat nggak? Atau udah makanan sehat? Masih begadang nggak? Atau udah cukup tidur? Cukup istirahat? Cukup pause-nya? Gitu loh. Karena kalau kita ngomongin muslimah atau muslim, kita dikasih pause sehari minimal 5, sholat, calling. That's personal branding. How we are, bagaimana kita connect gitu kepada sang pencipta kita. Karena kalau personal branding nanti balikin lagi servis, benar nggak Mbak Novi? Melayani. Mau produk gimana bagusnya, nggak ada pembelinya, ngapain gitu loh. Nah itu. Mau selling atau marketing, ya it's all about choice. Semuanya masalah pilihan, mau dikemanain lagi. So, ini akan udah dibagiin, Mbak Tiwi udah dapat belum? Nanti aku kasih juga bisa ke dirimu langsung, aku kasih, bagiin aja di grup yang udah ada Telegram segala macam. Membangun udah ya, alhamdulillah. So that's develop. Develop itu nggak diem, nggak stagnan, nggak gini. Ini tuh bukan membangun kalau begini terus aja di sini batanya gitu, nggak naik-naik gitu loh. Tahu gitu loh, mau tapi nggak ada action ya, gitu loh. Susah nggak? Susah. Aku kemarin dapat banget qadar Allahnya baru kemarin malam, dapat dari
ada di Instagram gitu kan, ada Bapak Sandiaga Uno, bahwa motivator tuh enak, bilang ini gampang gini-gini tuh susah untuk mau founder yang segede apapun dengan kita memulai usaha yang sekecil apapun tuh sama gitu. Risknya memulainya, startnya gitu loh. Membangun personal branding, it means adalah personal. Who you are, siapa kamu. Trainer banyak, coach banyak. Tapi trainer di PT KAI yang punya tagline, dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Dan itu dipakai nggak di nafas? Betulan beneran ada nggak? Is in you nggak? Percuma kalau misalkan saya ngomong, dalam hidup ini harus selalu bersyukur. Tapi kayaknya Teh Gina nggak bersyukur deh. Kayaknya dia nggak ikhlas, kayaknya dia nggak bahagianya kan mau dengerin. Konsep bahagia itu yang kita ya tadi, alignment, selaras antara perkataan, perbuatan, pola pikir, pola sikap, pola perilaku. Persona, so who you are. Personal branding sebab siapa diri kamu. Karena semua manusia adalah sempurna. Sempurna. All of you adalah utuh. Makanya bedakan antara kesempurnaan dan keutuhan. Branding itu ya penyimbolan. Dan aku nggak akan ngasih banyak teori, kamu Anda bisa baca semua dimanapun. Aku mau minta, mau sentuh hati Anda semua. Nih, 2021 udah mau beres. Ini 2022 udah bikin belum sih visi untuk menjadi dirimu yang terbaik, the best version of yourself? Mau membangun nggak atau mau udah stop dulu? Ngebangun terus, punya kapak, dipakai terus, nggak diasah. Ya, kumpul segala macam, akhirnya produksinya segala macamnya nggak banyak. So, itu adalah, kalau kita di Points of View ada pause, ada expand, ada fokus, ada doing. Atau misalkan kalau kita ngomongin coaching adalah bagaimana kita mindfulness. Coba deh, mindfulness, tanyakan ke diri Anda sebetulnya apa yang mau Anda cari dengan membangun personal brand. Membangun, memperlihatkan dirimu. To impress, to impact, buat apa? Bermanfaatannya, pas semua, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Pas semua pengen jadi bermanfaat. Siapa yang nggak mau jadi bermanfaat? Semua pengen jadi bermanfaat. So, kayaknya aku mau kasih sekarang di 10.16 sebuah pause dulu. Kalau Mbak Rahayu kalau udah pernah di Point of View udah kenal banget. Pause adalah bagaimana Anda diem, nggak ngapa-ngapain, refleksi ke diri Anda, tanyakan, how am I? Gimana kabar aku? Ini ibu-ibu yang lagi ngurus anak, yang lagi masak, mungkin ngedengerin aku, kayak ngedengerin podcast hari ini ya Mbak Tiwi kita. It's okay, enjoy. Coba sekarang yang masak sih matiin dulu ya, karena kita mau pause. Tapi kalau misalkan emang nggak bisa ditinggal, nggak apa-apa, that's qadarallahnya gitu ya. Jadi aku percaya menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. So, enjoy. Aku akan minta Mbak Tiwi sama Mbak Novi untuk samaan sama saya. Mbak Novi dan Mbak Tiwi untuk ke belakang. Mbak Anggun juga boleh saya, karena kamu open kamera nanti senderan, cari yang senderan. Di belakang kamu tuh ada tempat tidur. Kalau kamu mau tiduran, boleh tiduran. Beneran. Jadi relax bener-bener seluruh badan. Dan tanyakan, how am I? Secara fisik, secara emosi, gitu loh. Secara hati, your body, your mind, your soul, apa kabar aku? Dan coba sebetulnya apa yang aku cari hari ini di personal branding? Aku tuh mau jadi manusia yang seperti apa? The best version-nya seperti apa? Aku akan kasih satu lagu untuk Anda untuk menemani pause kita pagi ini. Aku juga akan tutup mata, aku akan bersandar, aku akan mengatur nafasku, dan aku menikmati masa kini. Tidak galau masa lalu, tidak risau masa depan, hanya betul-betul fokus di masa kini. Bersama jiwaku, bersama raga. So, enjoy. Saya akan kasih satu lagu untuk mengiringi pause kita, gitu, menemani pause kita. So, enjoy for your pause.
Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. I love you. Oke, thank you Vidya. Gimana cara kita tahu udah punya branding atau belum? Nanti di sini Mbak Tuti ada. Oke, thank you for house bareng-bareng tadi, gitu ya. Ini balikin lagi Mbak Tiwi. Di personal branding nanyain visi, nanyain misi gitu. Banyak, saya sering banget bilang kalau di kelas, banyak manusia yang ikutin cuma air yang mengalir. Bener-bener cuma ngikutin aja gitu. Akhirnya dia ngikut dia, akhirnya ntar banyak lima. Jadi ikutin gitu. Jadi ya gimana personal branding, orang ngikutin air doang gitu. So who you are. Oke. Kalau kita mau jawab langsung yang tadi gitu ya. Mbak Tutik, bagaimana cara tahu kita udah punya branding atau belum? Iya. Misalkan, Gina, oh itu ya tren-tren dalam hidup ini harus bersyukurin KI. Oh ini yang suka nge-vlog gitu ya, yang gini. That's branding. Gitu. Gini yang suka bilang mindfulness, that's branding. Ada sesuatu yang datang gitu, terikat sama kita gitu. Yang orang tahu siapa gitu.
Dan kalau mau tahu siapa karakter kita, ya nanti pas kita udah meninggal, dikubur, orang baru itulah, that's who we are. Dan selama kita masih hidup, ya kita sekarang mempersiapkan gitu kan. Jadi balikin tadi ke fixed mindset dan growth mindset. Ketika kita membanding-bandingkan terus capek. Personal branding kita mulai untuk menyambungkan. Semua itu ditata. Urgent importantnya dibikin. Gitu. Oke, yuk kita lihat lagi ya. Personal branding, penyimbolan, visi misi. Nah, ini kalau kita lihat dari ya biasa bawaan dosennya. Tom Peters, The Brand Call You. Ini 97, Anda bisa searching di Wikipedia. Personal branding is the process. So, proses, tadi yang saya bilang, proses. Whereby people and their careers are marked as brand. Jadi self packaging. Gimana nge-package diri sendiri. Ya balikin lagi. Mau score or value. That's the option. Mau selling atau marketing. Karena kita kalau di dunia marketing, kalau di sisi personal brandingnya ada balikin lagi how to selling, to marketing gitu kan. To ya tadi kita berhubungan dengan dunia luar. Sekarang 4P udah berubah. Kita ngomongin place. Apa kita butuh place sekarang? No. Yang penting sekarang kita mau di marketplace gitu. Secara nggak perlu ada, walaupun sekarang tanah udah dijualin, bener nggak? Secara tanahnya adalah nggak ada tanahnya, tapi itu it's already happen, gitu loh. Atau nggak ada sekarang, jujur aja deh ibu-ibu, siapa sih yang pergi ke toko sepatu, misalkan ke mall A gitu, nyobain tuh semua, padahal kita mau tahu ukurannya doang, belinya di marketplace online. Kita pengen lihat, jadi bener-bener window shopping doang gitu, belinya ya nanti ya, udah gitu dibayar. Saya sih nggak penting harga, yang paling penting tuh murah lah. Saya nggak penting harga, yang penting murah, kualitasnya bagus. Gitu. Sekarang udah ke service, gimana kita cepet online ketika ngechat langsung dijawab, tuh ke situ. 4 tuh udah berubah. So, dengan VUCA ini, dengan pandemik ini, kita kan 1 abad lebih cepat untuk kita ngomongin teknologi. So, packaging Anda itu seperti apa? Anda bisa searching, Anda bisa baca gitu. Basic elemen siapa? Education, training, experience, integrity, gitu loh. Bukannya edukasi S1, S2, S3, S4, bukan. Barike mau coret-coret apa? Nggak sengaja dia. Annotation-nya kepencet. Dan ini balikin lagi adalah by heart. By heart. Kita ngomongin PR ini, gimana kita, apakah mau mengedukasi, mau nge-training, ada experience-nya, dan integrity. Nih, selaras antara pemikiran, perkataan, perbuatan dengan kejujuran. Kalau udah nggak jujur, orang udah nggak terasa sama branding kita, udah tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, bikin lagi. Jangan menyerah. So, Edward Bernays ngomongnya gini, know thyself, ketahui diri sendiri. Who? Siapa Anda? Who you are? Who I am? Saha atau abdi teh. Siapa kita? What is your vision of the world? What is your purpose? Apa tujuan kita tuh ada di dunia? Apa value kamu, passion kamu? Apa yang benar-benar goals paling top dan atributnya apa? Ini Edward Bernays, waktu pas saya baca ini, dari tahun kapan ya, puluhan tahun yang lalu. Karena sekarang udah 38 tahun umur saya. Ini dari sini saya kena banget waktu itu. Dan kalau kita ngomongin di Quran udah ada semua. Gitu. Bahwa tujuan kita adalah bagaimana kita menjadi Abdullah dan Khalifah. Gitu kan. Ini ingat kita gimana menjadi hamba Allah. Melayani Allah, melayani umat, terus to serve. Dan balikin lagi personal branding ada bagaimana kita service to others people dengan apa? Service is giving is sharing is caring. It will come back to you, back lagi. So what is your vision? Kenapa Anda hari ini kita kumpul barengan gitu pakai Zoom gitu ya? Mungkin ada yang sambil masak, sambil apa, mama, ibu, bapak, thank you. Ya apalagi nih anak-anak kereta api yang pada ikutan, so apa? Kalau kita ngomongin mantan banyak, salah dan tantangan, mantan, masalah dan tantangan. Mau cari cara atau mau cari alasan? Cuman itu aja 2. Excuse atau reason? So ini sebetulnya. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Apa yang mau Anda lakukan untuk personal branding kita? Kita semuanya sama kok, diciptakan dari tanah. Bahkan ada jokes-nya katanya kalau ada manusia unik,
agak gitu ya, membuat kita harus banyak bersabar, mungkin dia terbuat dari tanah sengketa. Tapi kan kita nggak boleh judgement gitu kan, nggak boleh gitu sekarang. Semua orang baik gitu. Sekarang gimana kita nge-package diri kita bukan pencitraan, tapi betul-betul citra yang baik. Ini kan semuanya skor. Yang tadi dibacain semuanya, Mbak Tiwi semuanya skor. Tapi gimana menjadi orang yang bermanfaat? Gimana kita hidup kita benar-benar, ya Allah, ambil aku di saat aku mencintaimu sedalam-dalamnya, husnul khotimah. Itu yang dicari. Ini ya, it's only score. Dibagiin nggak ilmunya? Diterapin nggak? Dilakuin nggak? Sekarang aku mau tanya dong, Teteh mau tanya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Silakan. Udah Bapak, Ibu, Kakak-kakak. How do you feel today? Baik, Gimana? Mbak. Merasa Baik. tenang. Merasa tenang, good. Happy, good. Oke. Dalam merekonstruksi personal branding, apakah diperlukan berpikir kritis selalu keluar dalam jiwa agar dapat mengevaluasi diri? Yes, of course, perlu berpikir kritis, cepat dan tepat, dengan tenang dan netral, sayang. Jadi ya, kita harus netral, pas tenang, nggak kebawa emosi. Gitu. Jadi nggak ada regret. Yang main tuh bukan otak reptil, tapi otak manusianya. Mamalianya perasaannya dibawa, tapi kita yang netral. Boleh minta tips untuk dapat mengevaluasi personal branding yang paling cocok dengan diri sendiri? Oh, boleh, boleh. Aku langsung ya tipsnya, dapat evaluasi nanti di sini ada ya. Makanya stay di sini ya. Oke. Ambil bahagia. Dimulai kalau kita ngomong evaluasi personal branding yang cocok buat diri sendiri adalah, Anda maunya apa? Mau dikenalnya sebagai apa? Atau gini sekarang, coba tanya ke 10 orang. Saya tuh di mata kamu gimana sih? Coba tanya. 10 orang aja. Coba 10 orang itu ada yang sama nggak jawabannya semua? Atau gini, dalam 3 kata, saya tuh gimana sih di mata kamu? Jadi kita bisa tahu gimana personal branding kita di mata orang. Dan jelas kalau misalkan pakai SWOT, pakai gimana sih kelemahan kita, apa sih kelebihan kita, gitu kan? Itu udah pastilah bikin gitu. Dan kalau kita fokusnya tetap kekurangan, ya tetap jadi kurang terus gitu. Balikin lagi tadi nggak ngerasa utuh gitu. Sempurna sama utuh beda. Kita udah sempurna, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita udah punya akal, udah punya insting. Insting ngejar hawa nafsu, akal untuk mengendalikan hawa nafsu. We are complete. Anda tuh udah punya akal, udah punya insting. Punya mimpi apalagi, punya keinginan untuk belajar, ikutan hari ini. So, udah good start point gitu, untuk mengevaluasi diri, untuk refleksi. Gitu. Tipsnya apa? Ya. Salah satunya adalah tipsnya pertama mengenal diri sendiri itu. Dan mengatur bagaimana perasaan Anda. Karena rasa itu kita yang bikin. Ketika kita sedih, ketika bahagia, ketika lagi jealous, lagi envy sama orang, lagi anxious, lagi tired, ini kita yang kontrol. Nggak bisa yang kontrol tuh mama mertua, yang kontrol suami, wala. No. This is your life, not others. Kita ngomongin personal, jati diri, ingat. Mau anak Anda bikin sebete-betenya Anda, tapi Andanya adalah bisa ngekontrol. Aku nggak suka kata kontrol, boleh kita ganti katanya menata. So, menata. How we menata. Gimana kita betul-betul, ya tadi si prosesnya membangunnya. Ketika sad jadi happy, tapi sad pun ya bagus menurut aku untuk rilis segala macam. Kalau lagi coaching sampai nangis parah kayak gitu, kayak aduh gitu. As a coach kita netral, bukan berarti kita nggak, ya bedakan antara empati dan simpati, tapi kita harus netral, balikin lagi ke situ. So how do you feel? Personal branding, ingat kata satu ini, safety. Jangan sampai nyakitin orang. Oke, yang kita omongin benar. Tapi bijak. Ingat, safe adalah zero accident. Tidak ada kecelakaan. Safety adalah effort. Zero accident. Jadi kita benar-benar ngelihat nih orang-orang. Hati-hati sama perkataan kita. Laku kita. Keluarga tuh segimana-gimana pun pasti maafin. Bener nggak Mbak Tiwi? Keluar, apalagi ibu. Kasih ibu. Sepanjang hanya memberi.
Bagaikan sang surya menyinari dunia. Ini mama aku ikutan di sini. Aku mau minta maaf sama mama. Nih, mama tuh ada. Ami Ginanjar itu mama aku. Bapak aku juga kayaknya ikutan. Aku tadi bilang kalau lagi free ikutan aja. Tuh ya, kadang suka lupa gitu loh. Tapi ibu tuh kayaknya nggak akan lupa sama anak. Mau gimana kita tuanya. Ya didoain lah. Orang yang paling sedih kalau kita sedih ya ibu. Orang yang paling bahagia kalau kita bahagia ya ibu. Gimana cara membangun dan memperkuat personal branding yang kuat untuk diri kita? Pertama adalah kenali dulu. Jadi kita tahu apa yang mau kita tuju, visi kita, misi kita. Kita mau dikenal sebagai apa. Nanti dibangunnya gimana? Terus istiqomah. Bahasanya ke situ kan. Konsisten dengan apa yang mau kita dapetin dan apa yang kita kasih. So giving. Oke, kita lihat sini lagi ya. Oke. Pertama adalah safety. Di personal branding, kata paling penting pertama adalah safety. Dan untuk safety, kita butuh tadi yang si 0, mindfulness. Bagaimana kita hadir seutuhnya di masa kini. Enggak di masa lalu, belum di masa depan. Benar-benar di sini aja. Kita belajar untuk enggak galau. Kita menata agar kita enggak risau. Mindfulness, tersadar. Itu personal branding. Sadar dulu, saya sadar. Orang yang tidur, yang mabok, yang apalagi bucin, orang koma, itu mah nggak sadar Teh Tiwi. Gitu loh. Jadi Teh Gina gimana biar sadar tuh jeduk-jedukin, nggak perlu sok sholat, tanya hatimu gitu, ask your heart. Dan tadi follow your heart, hati-hati kalau hatinya masih kotor, hatinya masih penuh iri dengki, masih ada hasutan setan segala macam, hati-hati. Jadi makanya ngebaca Quran kan apa cuma ngebaca doang atau memahami atau sholat gitu. Allahu Akbar. Beberapa saat kemudian, ini rakaat 2 per 3 ya Allah 2 per 3. Apalagi kalau lagi jadi makmum. Bentar ini teh ya, ini teh gimana kita berdiri? Kita ini nggak mindfulness gitu loh. That's personal branding. Coba deh, jangan ke orang lain dulu. Coba Destria, halo sayang. Ya, oke. Kalau mau off kamera boleh ya sayang. Jadi itu balik lagi ke kita gitu loh. Personal branding kita di mata Allah tuh gimana gitu loh. Maunya banyak tapi tara tahajud. Kumaha. Jadi ya, mungkin ini reminder buat kita di 2021 di akhir banget 26 tanggal 26. Gitu. Kalau kita mau pakai kalender ya Islam mah enggak, berarti bukan ini. Tapi intinya adalah kalau saya mau ganti tahun kayak mau ganti apa gak penting gitu. Yang penting ada gimana kita tiap detiknya, tiap harinya tersadar bahwa kita harus ngebangun diri, membangun personal branding setiap hari gitu loh. Kayak Mbak Tiwi kalau dipanggil Teteh aneh ya? Rahayu Pratiwi soalnya. Aneh ya? Tadi aku pas bilang tadi aku nyobain sekali manggil Teh Tiwi. Aneh nggak rasanya? Aneh sih Teh. Aku nyobain itu. Aku dipanggil Mbak Gina, itu rasanya aneh banget. Itu bukan aku banget gitu. So, pasti orang yang kenal aku akan bilang Teh Gina, Teh Gina, Teh Gina, Teh Gina, Teh Gina. Orang yang paling nggak mau dipanggil ibu, apalagi Dokter Gina. Aduh, waktu itu gatel kayak, jangan Dokter Gina, enggak. Please, just call me Teh Gina. Coach Gina, nggak usah, Teh Gina. Gitu. Jadi kalau yang masih pada pengen manggil Coach Teh Gina akhirnya gitu. That's branding. That's who you are. Gitu, Mbak Tiwi. Makanya tadi pas Teh pasti aneh. Nah, aku coba cuma sekali kok, tenang aja. Oke, yuk kita lihat gini. Ini, jadi sadar nggak gitu? Sadar nggak? Sadar dulu gitu. Yuk bangun semuanya. Capek, kan capek, perlu rebahan. Yes, boleh rebahan untuk perubahan. Membangun perubahan apa? Apalagi wanita-wanita, ini madrasahnya semua gitu. Khususon hari ini aku nggak pakai konsil nih. Biasanya aku pakai konselir gitu, aku iniin. Udah. Karena aku mau ngomongin personal branding gitu. So, this is why udah safety, fokus. So, untuk membangun personal branding kita harus fokus. Ke mana-mana. Belajar untuk menata. Untuk lurusin atau niat workshopnya untuk apa? Ya Allah, kita mau cari ilmu buat kita growth, biar tahu personal branding itu apa, jadi diri yang terbaik, buat bisa nge-influence people, bisa nge-impact orang, buat kebermanfaatan, buat bekal nanti di akhirat. Nih, kita itu bukan jir.
Bukan. Ya, ini tuh pasti datang sama spare part. Heeh. Kita mah nggak ada spare part-nya, Mbak Tiwi. Nggak ada. So, it means Anda tuh cuma satu-satunya. You are unique, spesial, istimewa. Ini tuh biasanya di sini ada dolar nih. Yang kosong-kosong tuh dolarnya aku take out. Ini tuh kan bikin sendiri. Tuh, Anda ini belum di take out nih dolar nih. Kamu mau ikut apa? Duit mah nanti datang ketika Allah bilang kun fayakun tah dikasihin gitu. So, hati-hati dengan personal branding itu adalah hati-hati dengan apa yang Anda pikirin, akhirnya jadi kata-kata, kata-kata jadi aksi, aksi jadi habit, kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, udah karakter become your destiny, udah jadi culture. Jadi budaya bangun siang itu dimulai dari pemikiran Anda, nggak apa-apa gitu loh. Balikin lagi ke situ. Bagaimana pola pikir kita menggunakan head kita, nanti ke heart, lalu ke head, action. Ya, bagaimana paradigm, kalau nggak mindset, bahasanya biar Anda tahu nanti ini attitude kan, behavior, lama-lama itu kan habit, ya, karakter, jadi culture. Membangun culture, membangun personal branding dimulai dari apapun yang Anda pikirkan. Nggak mungkin, nggak bisa, sok dijamin, mau bisa, mau mungkin. Nggak akan mungkin terjadi. Karena Anda udah bilang, oke, nggak mungkin. Dalam hidup pasti ada mantan, masalah dan tantangan. Sok. Kita problem pasti ada solusi. Gimana outcome? Outcome segala sesuatu yang in control. Ketika kita sibuk ngomonginnya qadar Allah yang out control, pasti kita risau, pasti kita galau. Bener nggak Mbak Tiwi? Mun udah out control, udah galau, ya risau, ya galau. Nah, yang in control lagi sekarang, apa yang bisa saya lakukan? Biar saya, biar saya bisa jadi positif. Nah, kalau ada mantan, mau cari cara apa cari alasan? Mau excuse atau mau reason? Mindsetnya mau fix, mindset ke score atau growth mindset ke value? Pilihan. Balikin lagi. Mau yang mana? Sekarang kalau Teteh tanya, Mbak Tiwi, apa itu kaya? Kalau katanya Mbak Tiwi, apa kaya? Menerima banyak hal, Teh. Baik itu hati gitu ya, yang lapang gitu ya. Terus rezeki yang mengalir deras gitu. Oke, good. Dan itu benar orang saya menurut kata Mbak Tiwi. Anggun Dwi Cahyani. Kata kamu apa, Anggun, saya? Apa tadi kaya ya? Kaya. Kaya kalau menurut aku itu bisa banyak bermanfaat dan berbagi untuk sesama. Good. Semuanya benar, orang punya perspektif masing-masing. Nah, kita yang suka bilang, enggak, kamu salah, aku yang benar. Nah itu loh, personal branding nggak ada salah, nggak ada benar. Ketika kita benar, belum tentu orang salah. Ketika semua orang bilang kita salah, belum tentu mereka benar loh. So, what is right, what is wrong? Gitu loh. Kaya, menurut Teh Gina adalah, Gina itu kan kaya, betul. Gina itu kan kaya. Kaya adalah hati yang merasa cukup. Hati yang merasa cukup adalah bersyukur. So, kaya kalau udah bersyukur, rumput tetangga selalu hijau. Dan saya suka warnanya hijau, makanya semuanya hijau. This is branding. Teh Gina tuh pasti hijau banget. Walaupun hari ini aku pakainya ungu, karena kan belakangnya ungu. Aku sesuaiin. Dan aku lagi gak sholat, aku pakai juga ini ungu, aku teksnya. So, kaya. Hati yang merasa cukup, bersyukur. Gitu. Dan kalau kita ngomongin bersyukur kepada Allah. Kalau cuma ngomong doang di mulut, ya bener-bener belum pakai ke hati ini loh. Belum bener-bener di sini. Ya, akhirnya rumput tetangga selalu lebih hijau. Sehijau PPT saya. Ganteng, cantik. Apa ganteng, cantik? Putih Teh. Terus ya tinggi semampai tinggi, gitu ya. Semampai, aku tinggi kalem. Cuma 153 cm. Aku nggak kalem, aku nggak kalem banget, aku nggak anggun. Kebayang kalau aku anggun, Gun. Jadi gini ya, Anggun. Ganteng sama, aduh, Teh Gina tuh bukan Teh Gina banget, pasti ngomong gitu. No, that's not you, gitu loh. Atau ketika aku in silent,
Aku bisa bener-bener seharian diem nggak ngomong, semua orang pasti takut. Kenapa mati Gina? Mati Gina kayak gitu kan? Kayak Gina kan bukan nggak silent. So, ganteng, cantik. Ini kan in our society kita yang bikin, bener nggak? Jadi kita bikin sama pikiran kita dan tunjukin bahwa itu nggak penting buat kita. Ganteng, cantik ya berarti yang hatinya bukan masalah fisik. Gitu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Saya personal branding saya jaga hati. Susah nggak? Susah. Pengen nangis. Susah. Sehat. Sok, dengan adanya pandemi ini semua, apa coba? Semua tersadar bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Bener nggak? Oh, sadar. Kebersihan. Padahal jelas banget kita harus ngebersihin apa? Bersihin hati, kolbu. Segumpal daging ini baik, maka baik surga. Segumpal daging ini nggak baik surga. So, tersadar nggak? Sadar nggak? Awareness nggak? Bangun nggak? Membangun nggak gitu? So, that's sehat. Kalau kita nggak kenal sakit, kita nggak tahu rasanya. Berkah. Sehat tuh kalau kita udah nggak gibah-gibah, udah nggak ujub, udah nggak takabur, udah semuanya ridho Allah, udah sehat. Bahagia, kayak gini jelas. Dalam hidup ini harus selalu bersyukur. Syukurin, tambahin apa yang bisa kamu syukur. Ikhlaskan segala sesuatu yang perlu kamu kurangi, hilang. Dan bahagia. Di sini tentu ada sabar. Gitu. Cuma pilihan balikin. Sok sekarang. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Katanya buat keluarga, tapi banyaknya ada kerja di kantor semuanya. Lupa, wah. Ayo, Mbak Tiwi. Anggun. Mbak Tutik langsung ngasih icon. Aku mau lihat kalian di sini apa enggak boleh ngasih icon cinta nggak sama aku. Kasih dong icon cinta biar aku tahu Anda di sini apa enggak bersama aku. Boleh? Boleh. Kasih akun cinta. Cinta. Kasih. Dan aku nggak akan baper kalau nggak ngasih cinta. Aduh, Mbak Carmila cintanya dikasih pita warna emas. Thank you. Mbak Ayu, thank you. Ya. So that's it. Saya menghargai Anda untuk close kamera. Dan it's okay. Hari Minggu gini gue mudah seteran gitu. Saya nggak mau kelihatan gagah. Gitu lah. It's okay. Mbak Leni, thank you. Aduh, dari LP banyak banget Tegali. So, balikin lagi gitu. Ya, oke, yuk kita lihat lagi deh. So, keluarga. Personal branding adalah gimana, paling gampang ya. Sekarang nanti udah beres ini, tanya ke istri sama suami Anda, pasangan Anda. Mbak Tiwi minta tanyain, manggil suami apa? Belum ada, Teh. Oh, belum, oke. Aku doain semoga di sini yang belum nikah semuanya dapat jodoh yang terbaik dari Allah segera mungkin. Amin. Ya, Neng Tiwi. Neng Tiwi. Semuanya. Nah, dipanggil Neng juga kayaknya Tiwi aneh. Soalnya pasti Mbak. Nggak biasa. That's personal brand. Jadi, balikin lagi juga bukan, oh bapak aku ngasih cinta di itu. Hai, Pap. Oke, wow, Niki Surya. Thank you, Niki. Psikolog kesayangan aku ngasih love tadi, tapi direct. Kamu direct ngasih love-nya ke aku. Okay. Jadi, balikin lagi ya itu tadi. Aku suka banget di sini media partnernya semua murid, semua guru. Yes, kita never stop learning to personal branding. Kita never stop learning. Love yourself. Yes, of course. Kalau kita nggak cinta diri kita sendiri, gimana kita bisa ngebikin personal branding kita? Kita nggak ngehargain diri sendiri, nggak mencintai diri sendiri. So, keluarga bukan masalah dari di luar doang. Makanya saya ambil kata masalah. Saya nggak suka kata masalah. Keluarga itu adalah titipan. Sama kayak badan Anda juga titipan, matanya titipan, hidungnya titipan, mulutnya titipan, semuanya titipan, suka dipakai gitu terus-terusan, lupa istirahat. Ayo, mau galak aku hari ini. Personal branding, kita boleh lari, tapi jangan lupa istirahat. Jadi personal branding, balikin lagi respon kita terhadap dunia luar, gimana pola pikir, pola sikap, pola perilaku, itu yang mau aku kasih tahu pertama. Dengan pengembangan diri, membangunnya ya, kita ngomong membangunnya. Gimana kita lihat, oke, ini dari kira-kira dari mana dulu?
sikap dulu kan, pola pikir, pola sikap, pola perilaku. Kita belajar konsepnya, ilmunya, kita praktek, kita latihan, expert. Kita pokoknya perfect practice makes perfect. Ujung-ujungnya kita expert, kita master. Tapi tadi kita jangan jadi sombong. Jadi ujub gitu. Padahal semuanya dari Allah. Apa yang mau disombongin Mbak Tiwi, semuanya dari Allah. Kita berhasil karena Allah. Kita belum berhasil karena Allah belum bilang tunggu. Tegina belum. Sabar, Neng. Sabar. So, caranya gimana? Buat tagline yang ngejual. Balik ngejualnya. Mau value apa skor. Dan yang unik. Dalam hidup ini harus bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Mungkin banyak orang yang berpikir kayak gitu. Tapi aku jadiin tagline gitu. Panjang ya. Iya, intinya jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia itu bersyukur, ikhlas. Terus perbanyak soulmate. Ya, silaturahmi, jangan banyakin musuh kemana-mana tuh, ya udah silaturahmi gitu loh. To impact gitu, not impress kayak gini. Tapi kan kita nggak bisa nyenengin semua orang. Yes, emang kita nggak bisa nyenengin banyak orang. Gitu lah. Jadi nggak usah mencoba sampai segitunya, nggak usah. Jadi kalau ada yang belum suka sama kita, nggak apa-apa. Haters adalah lovers yang tertunda ya, Mbak Tiwi, Anggun. Lovers yang tertunda, nggak apa-apa. Ntar juga cinta sama kita. Kita kan pengen dapet cintanya Allah. Aku suka banget ya brandingnya tuh warna-warni. Ada merah, ada biru, ada kuning, ada hijau gitu. That's colorful. Bahwa hidup itu nggak sekedar hitam putih. So kalau Anda lagi kebingungan, hitam putihnya bikin jadi foto, sakuin. Upaya, ikhlasin. Terus gimana? Optimalin akun media sosial. Tapi bukan buat pencitraan ya. Citra diri gitu, beneran. Gitu loh, nggak usah pura-pura. Sekarang gini, semua Anda posting itu kan apa yang mau dilihat orang terhadap kita. So, banyak yang mungkin diri aku yang kalian nggak lihat sosial media. Jadi balikin lagi. Ya kita bikin sesuatu yang gimana? Membuat website pribadi, video profil yang benar-benar kita bukan pencitraan. Personal branding, it's about vision, tujuan, make everybody knows that you are exist for a good reason. Masih hidup nih gue gitu, masih ada di sini, kata Mbak Tiwi nih, jadi moderator Tegina gitu. Atau kata Anggun, aku juga gitu, I'm here gitu. Terus bikin langkah-langkah dong. Sayang loh kalau cuma bikin wacana doang, nggak ada aksinya. Tapi aku pengen keluar negeri, udah punya paspor belum? Belum. Gimana caranya mau keluar negeri, paspor aja belum punya. Cuma 300 ribuan, pasti sekarang coba deh tabung gitu. So change, tadi aku suka kata hijrah dari Mbak Rahayu, berubah. Berubah. Gitu. Bukan berubah menjadi, aku pengen dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Bukan. Jadi nggak usah jadi orang lain gitu loh, untuk disukain banyak orang, to impress a lot of people. Just be who you are dengan memperbaiki diri. That's personal brand. Ya, be yourself, be a better you, be the best version of yourself. Jadi mulai dari siapa? Dari Anda. Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku cuma bisa nge-encourage Anda di sini, nggak bikin ke Anda lagi yang ngelakuinnya. Maka demi Tuhan langit dan bumi sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. So hati-hati sama yang diucapkan. Teteh doain semoga semuanya di sini yang bareng-bareng kumpul 48 orang semoga selalu sehat lahir batin. Hidupnya barokah dunia akhirat. Mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah, keluarganya sakinah mawadah warohmah. Yang masih punya utang, masih punya riba bisa terlunaskan segera mungkin dari Allah rizkinya. Dan semoga kita bisa berkumpul bertetangga di surga nanti karena hari ini kita sudah bersama-sama mencari ilmu karena Allah. Cek, lurusin niatnya. Karena kita nggak pernah tahu niatnya seorang loh. Aku rajin ikut ini, ikut. Ternyata mau dapat jodoh, tenang jodohnya bonus gitu loh. Lurusin niatnya tuh untuk cintanya Allah dulu, untuk ibadah dulu gitu loh. Ya itu tadi gitu. So ini ya udah valid, no debat gitu. Terus apa lagi sih? Ya ini berat ini, tapi kita kasih tahu aja bareng-bareng. So personal branding kalau kita ngomongin triangle of success ada skill, attitude, knowledge, ya kan? Dan ingat adab dulu, baru ilmu. Jadi musuh hebat-hebatnya doktor, profesor, tapi ilmunya apa ya? Tapi adabnya enggak banget gitu ya, karakternya enggak bagus deh. Makanya karakter dulu.
baru kompetensi. Dan ingat, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Ilmunya dipakai untuk apa dulu? Jadi hacker, atau jadi itu mah nanti jadi ustaz jariah, bukan amal jariah. So ke sini gitu. Gimana kita kalau di attitude, di knowledge ya basic teori, informasi kita learning kan, science. Di attitude gimana? Self motivation, self confidence. Nggak usah insecurean sekarang ya. Mau hitam kek, mau pendek, saya tuh pendek loh, 153 cm, pendek saya tuh. Saya pernah habis ngelahirin naik 25 kilo, jadi gede banget gitu loh. Dan itu enggak, baik-baik aja hidup saya gitu loh. Dan kurusnya tuh kalau mau kurus ya bukan mau kayak mau cantiknya gitu, diingetin lagi ainnya kan, diingetin lagi tar posting ini mau ain enggak, mau pengen dipuji biar cantik enggak atau apa gitu. Dan itu yang tahu tuh ya itu kita gitu loh, personal brandingnya. Mau postingnya apa, tujuannya mau ngapain. So, integrity, honesty, ya optimis, kita antusias, kita kooperatif, kita komitmen. That's attitude. Skill gimana? Ya ada goal setting, tadi Teteh bilang, time management, urgent, important, reasoningnya apa, komunikasinya seperti apa, interpersonalnya gimana. Ingat, ketika kita ngomongin komunikasi it means berarti yang ILP udah bosen kayak nih. Ada 2 orang atau lebih, ada pengirim, ada penerima. Oke. Di sini ada pesan, ada umpan balik. Di sininya banyak distorsi segala macam, tapi yang paling penting value-nya komunikasi ada bagaimana kita mengerti orang. Baru kita mau dimengerti. Kebayang kalau dua-duanya pengen dimengerti. Bahkan kalau mau paling bagusnya adalah memahami. Makanya jangan ngomongin lawan bicara ya Mbak Tiwi. Emangnya mau gelut kawan bicara. Bahkan kawan mendengar lah. Jadi ngedengarnya dulu dong, listeningnya di ini. Kita boleh nanti udah ini langsung tanyain, saya di mata kamu apa ya 3 kata? Biar tahu kita tadi orang-orang brandingnya kumaha gitu ya, merek kita. So, kita mau berubah jika kita mau mengubah diri. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri sendiri. Sok mau diubah nggak? Anda yang bisa mengubah, nggak bisa kayak gini. Sekarang Anda mau membangun nggak? Personal branding, citra diri. Yang sesungguhnya menjadi versi yang terbaik itu. Kita belajar dari masa lalu, kita hidup di masa kini dengan mindfulness, belajar fokus, konsentrasi. Believe in the future, kita berprasangka baik sama Allah. Masa depan itu dijemput sama kayak jodoh, Mbak Tiwi dijemput, bukan sekedar dijemput. Ya anggun, nunggu-nunggu terus rezeki, jodoh semua dijemput. Dan nasib Anda ditentukan saat Anda membuat keputusan, yes or no, stay or leave. Udah nggak ada lagi. Start now, from you. Doing is better than saying. Ayo action, aksi atau nyata. Lurusin niatnya, gunain waktu dengan sebaik mungkin, dengan kesadaran, awareness, fokus ke visi, misi, value. Be unique, ya, be unique. Kayak Minion kan maunya cuma banana, bener nggak Anggun? Dikasih watermelon nggak mau, dikasih apel nggak mau, banana. Nggak kebayang kalau semua di dunia kita semuanya sama. Aduh, so we complete each other dengan personal branding, kita jadi diri kita yang terbaik gitu. No one is born to lose. Nggak ada orang di dunia ini datang untuk kalah gitu, untuk kata no, nggak ada. Everyone is born to win. And the biggest difference yang bikin bedanya, yang membedakan adalah apa? Ya, to dream, to learn, to change, and to grow by action. Lillahi ta'ala. Nih. Yuk, cintai diri kalian, be confident, be the best of you because of Allah. The only one who can judge us only God. So be unique to be yourself gitu. Ya bukan jadi tanah sengketa tapi uniknya ya. Jadi kita ngeblend, kita tuh ada keberadaan kita tuh disenangi, jangan kita datang pada kabur semuanya. So this is a self reminder, timing is everything. Do what you love now. Coba lakukan segala sesuatu yang kamu cintai sekarang dan cintailah apa yang kamu lakukan sekarang. Make sure yakinkan Anda selalu on time. Jangan ini deh, jangan apa jam rubber time gitu, sebel deh ya. Ingat bahwa modal manusia adalah nafas, aset paling berharganya adalah waktu, indikator kehidupannya adalah bersyukur. Jadi kesini aja, ya kita mah akan ngulang ini, tapi dilakuin. Biar kita nanti barengan bertetangga di surga gitu kan. Bisa
lihat wajah Allah tanpa tabir, diakui sebagai umat Rasulullah. That's it. Always on time. There is no turning back in time. If today is the last day of your life, what is next? What would you do untuk personal branding? So, it's not about working, but it's about kehidupan, life. Hidup. It's not about work, kerja mulu. Enggak mau liburan. Kerja hantam mau kerja gitu sampai kapan sih? Bapak aku aja masih dipekerjakan lagi karena dokter. Udah sih jadi dosen di sini. Jadi gitulah. Dan aku sangat bersyukur alhamdulillah ya, berterima kasih sama ibu, sama bapak, sama mama gitu, Mama Ani, Bapak Igin gitu, Bapak Ginanjar gitu. Bener-bener ya ini pakai passion, pakai hati gitu. Sok maunya apa? Pasti. Bahkan tadi pagi loh, baru tadi pagi kodera Allahnya aku ngelihat yang podcastnya Deddy Kobuser bilang bahwa dia disuruh sama orang tuanya untuk tanda tangan orang tuanya itu memalsukan tanda tangan. Jadi mau nilainya berapapun ya nggak masalah gitu lah. Nilainya 10 kayak gitu, mau 5, mau 3. Zaman aku ya Mbak Tiwi, itu 50 orang satu kelas atau 60 orang. Aku nggak mau nyebutin aku dia sih. Tapi itu semua tuh di-rankingin tahu. Jadi kebayang nggak sih ranking 60 atau ranking 50 di situ. Dan itu udah kebayang pas lagi ada rapot, dari pas dia datang ketemu ibunya sampai jalan tuh dimarahin gitu. Semua orang tuh ngelihat kan kayak ya Allah gitu. Orang Indonesia, mohon maaf nih orang Indonesia semuanya. Kita masih kecil bawa es krim, terus kita lari, jatuh, berdarah kaki kita. Es krimnya jatuh. Nangis tuh bukan karena si es krimnya, tapi takut dimarahin. Mbak nggak, udah es krimnya hilang, kitanya berdarah, masih takut dimarahin gitu loh Mbak Tutik. Jadi kayak, kasihan amat sih gitu. So, it means personal branding, no judgment, no expectation, gimana kita develop ourselves betul-betul dengan identitas yang terbaik, the best versionnya kita. Dan setiap orang beda-beda, aku nggak bisa ngasih. Tapi yakin, kita bener-bener perbaiki kolbu kita, kan segumpal daging ini baik-baik seluruhnya, segumpal daging ini baik-baik seluruhnya. Jadi balikin tadi, zikirnya tuh ketika bilang la ilaha illallah, la ilah itu bener gitu, Allah gitu, lillah kita mengubah lelah menjadi lillahnya tuh beneran gitu loh. Nah ini Instagram saya, bisa DM saya juga mau nanya-nanya, mangga, ada YouTube channelnya juga, gitu kita bisa silaturahmi gitu ya. Dan udah sih mata latih PPT aku segitu aja, biasa ngajar. Ya itu gitu. Sok mau nanya apa, tadi udah sih kejawab sebenarnya yang diminta sama semua ini gitu. Memperkuat ya tadi terus istiqomah, bukan pencitraan tapi citra diri, kita perbaiki diri kita serve others people, melayani adalah memberi adalah berbagi adalah peduli. Itu tuh bener-bener yang kayak pay it forward, makanya aku akhirnya jadi stay di points of view gitu. Ya, karena itu tadi semangat untuk pay it forward-nya, untuk melayaninya. Dan aku selalu apapun yang aku lakukan, aku suka berniatnya dari Allah gitu. Aku wakafkan waktu aku untuk berdakwah. Semoga engkau berikan jalan yang terbaik, dan aku juga semoga ini kebaikan-kebaikan aku mengalir ke ibu bapakku, karena tanpa ibu bapakku aku nggak akan ada di sini. Itu yang selalu I always do that gitu. Atau ketika ya itu gitu, itu yang selalu aku lakukan. Jadi ya kan nggak mungkin ya kayak bikin status aku lagi ngedoain nenek aku gitu, kayak gini. Aku lagi baca Quran, mau guys kayak itu nggak pernah aku lakukan. Mama aku di sini, aku spotlight ya Mam. Halo Tante, Assalamualaikum. Hai Mam. Aduh. That's my mom. Salam kenal Tante. Mam mau berkata sepatah dua patah kata, Indonesia banget sambutan kali. Aduh. Masya Allah Tante katanya, ya inilah. Dan aku mau bilang, semua ibu-ibu tuh ngelahirin tuh dengan pain. Ya, nggak ada yang dengan berujuk langsung saya sakit gitu. Adik ipar aku sakit 2 bulan gitu. So, nah itu Mama. Hai Mam, aku mau foto sama Mama. Mam, kita foto Mam. 1, 2, 3. Okay. Thank you Mam. Sama-sama. Mama masih di mute. Okay.
kata Mama. Oke. Yang saya belum, malah yang saya sudah on. Oh, yang udah on ya, ada Bapak nih. Ini Bapak tuh kalau ke bawah kita disangkanya Mama tuh kakak aku. Ini anaknya yang ada Bapak. Ya itulah. Assalamualaikum Ya, Om. tapi ini awet muda, jadi gitu. Bagus Pak, berarti kan udah banyak kayak gitu. Kayak keluarga bahagia. Iya, kata Mama. Amin. Keluarga Cemara gitu ya. Yuk Pak, Mam, for coming. Terima kasih sudah hadir Om Tante di acaranya Teh Gina nih. Thank you Mbak Mala. Oke, Mam. Pap. Oke, amazing webinar. Yes, thank you, Carry Pap. out. Oke. Oke, thank you. Itu sih, dan kalau mau anak-anaknya percaya diri, anak bagi perempuan tuh harus deket sama bapaknya. Aku percaya diri karena aku deket sama bapak. Jadi kayak percaya diri kan udah valid mau debat sama bapak, bukan sama ibu kan? Ini keberanian dari bapak. Emak-emak itu kalau misalkan kalau ngelihat anak lagi naik di tangga, tangganya nggak ada pegangannya. Bapak-bapak kan cuma anaknya. Bapak-bapak akan berani ngalungin teh, bukan mengalungkan ya. Melempar anaknya gitu, masih kecil di alung-alung, dilempar-lempar. Itu kan ibu-ibu enggak deh. Aduh, kita dijaga-jaga gitu ya Teh, disayang-sayang. More dipencet. Oke, dia ngomong mereka. Oke, udah intinya sih gitu. Oke. Ya, pertanyaan Masya Allah nih. Yuk teman-teman, tadi pertanyaannya ada beberapa udah sambil dijawab ya, sambil dijalan sama Teh Gina gitu ya. Ada pertanyaan dari Mbak Tuti, terus ada dari Mbak Desi juga gitu ya. Ada lagi gini. kira-kira? Ada. Tadi yang refleksi diri. Ketika kita dikritik orang, kalau kritiknya level Maici level 10-11 tuh nggak enak banget kan ya. Kalau dikritiknya enak tuh kayak, sayangku, nanti kamu untuk perbaikan diri kayaknya mungkin ini ya. Gitu. Tapi kan ada juga, sorry ini handphone suami. Jadi nggak bisa. Papa sayang. Jadi balikin lagi tadi ya, evaluasi diri itu gitu. Kalau dikritik orang itu masih alhamdulillah aja, Anggun, nggak usah baper. Ya, jadi kritik itu berarti dia udah masih sayang sama kita. Makanya sebenarnya kalau ada haters tuh bersyukur tuh nggak, ada yang kritik kita, ada yang ngomongin kita, baik kalau ngegibahin kita, alhamdulillah ya Allah, ada yang ngegibahin aku gitu. Karena nanti sholatnya dia, puasanya dia, itu bisa bener-bener bisa ke kita gitu loh. Jadi yang kayak udahlah, iya vibes-nya positif banget kalau katanya Anggun. Ya karena aku mikir yang benar-benar yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Jadi apa yang kau risaukan, apa yang kau galaukan gitu loh. Jadi udah gitu loh. Aku nggak pernah ngerasa punya pencapaian itu gimana ya, Nah, Carmila nggak direct ke aku. Nah, pencapaian itu yakin Carmila kamu nggak pernah. Coba deh. Pencapaiannya coba growth mindset sayang. Bukan yang fixed mindset, bukan yang ngebandingin sama orang lain. Di saat kamu tenang, di saat kamu bisa menjadi anak yang solehah, gitu. Ketika kamu bisa sholat khusyuk, that's pencapaian. Saya yakin sayang Carmila, kamu pasti pernah kayak gitu. Jadi pencapaiannya jangan gini, Teh Gina 22 tahun udah nikah, 24 udah punya 2 anak, lalu 28 tahun udah jadi dokter, jangan dilihat itunya, itu tuh gak penting. Baby, sayang-sayangku, ibu bapak itu gak penting. It doesn't matter, itu gak penting, sumpah. Bener. Teh Gina bisa ngomong gitu kan enak. Aku sering digituin, tapi makanya aku nggak pernah bisa bawa beauty privilege gitu ya, karena kamu kan enak, ya nggak gitu juga gitu. Teh Gina gimana cara olah perasaan ketika dapat kritik level super pedas? Wow. Levelnya di atas Maici nih, atau Maicinya udah 30 gitu. Pertama, tarik nafas, buang perlahan, dengarkan maksud baik si kritik pedas itu. Pasti si kritik pedas itu ada niat baik. Ambil niat baiknya. Mungkin cara penyampaiannya aja pedas, tapi dia pengen kita berubah jadi yang lebih. Kita introspeksi, tanya diri kita, accept. Lalu kita upahan diri kita ya, kita sayang diri kita gitu. Sayang, sing sabar. Tadi dikasih kritik tuh levelnya pedas banget, tapi nggak apa-apa, kita terima aja dulu. Kita perbaiki. Terus begitu ikhlasin, nggak usah diingat-ingat terus. Kok diingat-ingat terus yang ngomong ya udah lupa.
Yang ngomongnya udah lupa, kita di bawah 2 bulan rugi banget. Yang ngomongnya juga udah lupa. kita pikiran 2 bulan. Nggak apa-apa. Nah, kalau kita mau ngeritik orang itu pakai sandwich teknik. Puji, kritik, lalu puji lagi. Tapi pujinya itu bukan puji basa-basi, puji beneran. Ingat, kritik itu yang ngebangun. Puji juga yang ngebangun. Puji yang berlebihan namanya gombal. Ya, pujian juga yang membangun soalnya. Kan kita ngomonginnya membangun personal branding. Kritikan yang berlebihan nggak bagus gitu. Nah, Teh Gina pernah nggak dalam titik terendah dan gimana Teh Gina menghadapi? Oh pernah dong Anggun sayang, pernah banget. Nggak mungkin orang tuh nggak pernah di titik terendah. Makanya aku hijrah. Ketika aku sadar bahwa semuanya adalah titipan Allah, ketika saya sadar semuanya pulang, tinggal di kain kafan, nggak bawa apa-apa kecuali amal baik, udah. Gitu. Jadinya, nah iman kan naik turun gitu. Makanya kita harus ada pengingat gitu. Kalau aku peluk lagi. Jadi ya balikin lagi ada pengingat. Aku ada di kamar aku ada reminder gitu. Ada ridho Allah gede banget. Aku bikin gitu. Jadi ada tuh. Aduh, kita mau ke rumah nggak? Mau ke kamar ya? Mau ke kamar? Mau ngeliat? Boleh. Bentar. Aku liatin. Aduh, ini ya. Ini baru dicas. Aku berterima kasih sama ini ya di ABC dengan kebaikannya. Handphone aku tuh nggak bisa dicas, aku dipinjemin casan yang bukan pakai C. Jadi sekarang tuh kan personal tuh pakai C semua ya. Nah, aku liatin ya, bentar. No virtual background. Nih, aku bikin. Tuh. Saudara Allah, ridho Allah gitu loh. Aku pakai yang point of view calling gitu. Nanti juga kamu dipanggil gitu, beres tamat. Udah deh dadah dunia, dadah semuanya. Udah gitu. Jadi setiap bangun tidur tuh selalu melihat itu mengingatkan diri lagi gitu ya, tetap bermanfaat. Aku nggak simpen ngadep ini ya, ngadep kiblat enggak. Jadi di samping. Itu sakit. Aku tuh clumsy banget. Ini barusan aku ini ngejedu apa sih ngejedu. Aku tuh bisa bangun-bangun ya tiba-tiba gitu biru-biru gitu. Gini bentar lagi kasih biru. Bentar lagi. Aku clumsy, aku reckless banget beneran. Saya makanya hati-hati gitu. Tapi aku udah terima itu, bahkan aku tulis aku clumsy gitu. Berusaha untuk mengubah nggak? Oh pasti dong. Jangan udah jelek udah gitu kita tapi ya udah kita terima nggak gitu ya. Yang jelek diubah jadi baik, bukan kita terima gitu. So itu, jadi ngebalance, konsep balancing Mbak Tiwi. Gitu loh. Jadi ada plus, gimana kita mensyukuri segala sesuatu yang kita udah miliki kita tambahin, terus kita ikhlaskan segala sesuatu yang memang akhirnya menahan kita untuk menjadi diri kita yang terbaik seperti apa. Kita kurangin dikit-dikit. Teh Gina, gimana caranya kalau kita udah mencapai titik tertentu dan kita ingin meningkatkan pencapaian kita itu tapi banyak menemui tantangan dan hambatan. Never give up. Tiap ada masalah dan tantangan berarti kita yakinlah kita mau naik kelas ya. Tenang aja Mbak Nur Hayati. Tenang, ada masalah, ada tantangan Allah pasti kasih solusi. Kitanya yang tenang, kitanya yang netral, kitanya nerima gitu. Kan hidup tuh kalau kita ngomongin masa lalu adalah nerima dan memaafkan. Kalau kita ngomonginnya untuk ke masa depan adalah gimana kita menata dengan visi, dengan misi gitu loh. Terus kita perbaiki hati kita gitu kan, menjaga hati kita, ya itu lagi gitu. Karena si puzzle yang hati yang udah dicerai berai itu kan kita harus perbaiki tuh, ditempel-tempelin lagi, diutuhin lagi. Dengan memaafkan, dengan mengikhlaskan gitu. Jadi masalah tantangan, never give up. I won't give up on us. Even if the sky gets nggak usah inilah ya. Kalau ada masalah tantangan, alhamdulillah ya Allah, tolonglah berikan aku kekuatan gitu untuk melalui semua. Jadi pikiran positif itu yang perlu ada di diri. Katanya Mbak Anggun, semangat juga naik turun, alhamdulillah hari ini semangat lagi kita Bidan. Makasih banyak Teh Gina, makasihnya sama Allah. Ini udah qadar Allah bareng-bareng. Jangan makasih sama aku, jangan. Segala sesuatu yang aku sampaikan gitu ya. Itu karena Allah. Benar, semuanya karena Allah. Dipertemukan sama Allah hari ini gitu ya Teh ya. Teh, saya mau nanya nih Teh. Jadi misalkan nih, ketika kita sedang ada tadi di titik terendah, gitu, berarti kita mau gitu ya, yang sedang Allah gitu. Jadi ketika misalnya luka-luka itu ya udah nggak usah apa sih? Biasanya kan kita sebagai manusia tuh kayak menutupi atau mencari kambing hitam. Nah itu
apa namanya, solusinya gitu gimana sih Teh? Ya daripada kita cari kambing hitam, ini kita cari kambing putih atau gimana? Atau kambing hijau gimana? Kita tatungnya kambingnya kita hijauin atau merahin. Intinya adalah never blame other people, never blame yourself juga, never blame the situation. Accept. Kebalikannya kan accept. Menerima, mengikhlaskan gitu loh. Itu udah gitu loh. Dan balikin lagi tadi nih, ketika ada kata bahwa Tegina untuk personal branding itu hanya cocok untuk orang ekstrovert ya. Enggak lah. Mau introvert mau ekstrovert semuanya juga cocok untuk personal branding. Kamu kan mau kan jadi betul-betul jadi hamba yang bertakwa beriman di depan Allah kan, nggak bisa maaf ya hanya orang ekstrovert saja yang bisa masuk surga, nggak ada, men, nggak ada. Jadi nggak ada. Jangan berpikiran bahwa aku tuh introvert jadi aku nggak bisa personal branding. Bisa. Extrovert bahkan mencap dirinya introvert aja udah personal branding. Mencap diri kamu introvert itu kamu udah personal branding terhadap dirimu. See? That's it. Gitu loh. So, no judgment, no expectation. Gitu loh. Be mindful. People are okay, people are good, people are resourceful, people do the best. Perubahan tidak terelakkan. Semua orang berhak untuk hijrah. Semua orang berhak untuk mempunyai dosa di masa lalu, berhak untuk gagal gitu loh. Ada jatahnya untuk gagal. Tapi ketika kita tersadar, kita berusaha untuk gimana kita menata diri kita untuk bangun, untuk ya tertatih-tatih juga nggak apa-apa, nanti kita bisa berlari lagi gitu loh, nggak apa-apa, nikmatin aja setiap proses, percaya sama Allah, qadar Allah. Makanya qadar Allah tuh kalau cuma diomongin doang memang ya nggak akan banyak bikin banyak perubahan, tapi kalau benar-benar dimasukin ke dalam darah, istinju kita ngomongin qadar Allah itu bisa. So mau ekstrovert mau introvert semuanya bisa ngebangun personal branding. Nah, nggak masalah. Mau kamu anak SD, SMP, SMA, kuliah, terus 2 esteller, nggak masalah. Saya boleh ngomong gitu karena saya beres S3 ya. Kalau Anda jangan, nanti disangkanya lagi julid. Jadi cocok untuk semua kalangan gitu ya, Teh? Oh, cocok semua kalangan. Gitu. Jadi brandingnya mau apa? Oh, dia disiplin. Dia ini kan branding itu kan itu merek kita kan. Kita gimana dikenal sama orang. Jati diri Anda yang sesungguhnya atau mau gini deh. Ada orang yang dia sibuk banyak pakai topeng. Akhirnya dia bingung topeng yang aslinya yang mana karena kebanyakan topeng. So nggak usah lepas dulu topengmu gitu loh. Jadi udah gitu. Don't be fake person, just be you. Gak apa-apa. Tegina gimana? Salam dari Makassar. Hai. Ini Mbak Eka aku ya, Mbak Eka Unpad ya. Iya. Ya Allah, salah buat suamimu, tuh ada suamimu yang jadi fotonya soalnya Mbak Eka. Iya, lupa Temen diganti, aku S3 Teteh. ini, ya Allah. Hai, sayangku. Kangen banget. Kangen sama Tegina. Aku juga kangen. Iya, sukses Teteh. Amin, makasih sayangku ya Allah. Ya gitu. Oke, ini Desi nanya tapi direct. Gina gimana caranya menghadapi teman-teman terdekat yang justru kurang setuju ketika teman lainnya berpikir. Contoh kecil, dibilang kurang pantas, nggak jadi diri sendiri. Neng Desi, nggak usah. Ini Allah mungkin akan menghilangkan 10 teman ketika kamu mendekat sama Allah. Tapi Allah akan kasih 1-2 teman yang betul-betul sejati buat kamu untuk benar-benar mendekat ke Allah gimana. Gitu loh, jadi nggak usah takut. Halo Niki, Masya Allah, saya bersyukur Allah kasih kesempatan untuk bisa kita webinar ini meskipun sambil ngerjain urusan domestik, bener-bener nge-recharge hati yang kadang merasa resah, gelisah menjalani hari. Lupa bahwa kita itu tuh aku nangis banget waktu denger lagu pas kita pause tadi. Thank you for amazing sharing today, Tete love you, kerasa banget. Love you too, my Niki. Psikolog kesayangan aku. Gitu. Nah, aku jadi mau cerita, kemarin tuh aku mau ngambil psikolog, aku mau sekolah lagi dong. Terus salah satu psikolog favorit aku juga Mas Julius, dia bilang gini, buat apa? Iya biar jadi komplit, aku psikolog juga, aku konselor juga, aku coach juga, aku trainer juga, aku juga hipnoterapi juga gitu. Jadi kan aku 4 metodenya. Buat apa? Buat ngelengkapin. Kamu nggak lengkap sekarang? Lengkap, bisa menolong. Gak usah, udah. Jadi aku nggak jadi ngambil psikologinya. Gara-gara Mas Julius. Atau Mas Julius nggak perlu ngapain gitu. Udah cukup yang kamu jalanin. NLP-nya, terapinya gitu itu. Jadi aku pokoknya intinya aku pengen nolong orang dan aku jangan lupa untuk nolong diri aku sendiri. Aku suka lupa itu. Jadi buat nge-recharge, buat sayangin diri aku, buat kayak harus bisa bilang enggak karena bilang enggak buat aku tuh
susah. Tapi sekarang mohon maaf ya nggak bisa gitu karena aku ada ini gitu. Gitu kayak tadi anak-anak tadi aku pas yang penutupan coaching aku tinggal ya karena aku ini. Nah, Dear Teh Gina, saya ingin memperkenalkan pesona sebagai penulis. Upaya yang saya sudah lakukan dan memposting tulisan di Instagram good. Anda membaca saya banyak di sana, udah cocok. Saya pernah mencetak buku melalui jalur indie good. Hasilnya adalah saya beberapa kali menjadi narasumber untuk kelas penulisan organisasi kampus melalui online karena pandemi. Yes, saya merasa belum maksimal membranding diri. Mohon saran dan insight dari Teh Gina. Makasih Teteh. Makasih Betty. Pertama adalah lakukan semua yang kamu sukai dengan menulis. Nah, aku jadi ingat Mas Salman. Maaf Mas Salman. Aku ingat Mas Salman dari Paragon. Kita tolong tulis buku. Aku lagi cari. Oh ya, aku mah psikolog aja, Teh, bukan psikolog. Iya nih. Oke. Mbak Weti, kalau kamu mau jadi ghostwriter, aku boleh deh kamu hubungin aku. Baik, Mbak. Ya, aku direct ke kamu. Aku kasih nomor handphone. Wait, aduh, bentar. Awesome. Oke, aku kasih nomor telepon. Aku siapa tahu kita jodoh ya sama Allah, aku nggak tahu ya. Oke, katanya ini direct message juga ya. Tadi pas Paus tiba-tiba kenapa sedih good. Orang yang sedih, orang yang tersentuh hatinya, alhamdulillah berarti kita orang yang udah benar-benar maksiat, hatinya kotor banget, susah banget tersentuh. Susah aku juga untuk nyentuh orang-orang yang kayak gitu. Tapi bisa. Susah loh, bukan nggak bisa. Dengerin baik-baik kata-kata aku. Jadi benar-benar untuk balikin ke fitrahnya itu adalah sentuh hati. Jadi Tata cuma mau minta ke Anda, ngomong ke hati Anda, bilang bahwa you are special, you are unique, you are special, bener-bener kayak you are the only one. Dan Allah tuh udah kasih personal branding semuanya yang baik, tetap di jalur itu. Gitu. Jadi kayak tadi teman kita, sahabat kita gitu ya, pas Betty bilang, ya udah gitu loh. Jadikanlah apa yang kamu pengen jadikan. Gitu. Perlihatkan apa yang pengen kamu perlihatkan. Gitu. Jadi dan terus di situ gitu. Tetaplah continue istiqomah yang kamu lakukan. Nanti juga akan banyak orang yang undang kamu. Dan perkataan kamu tuh bener-bener akan ya Allah semua tuh bakal terjadi. Aku nggak pernah berpikir bahwa sejam aku akan dibayar 5 juta gitu. Kali webinar aku sejam 5 juta. Dan itu udah terjadi gitu. Jam atau 30 menit ya 2,5 juta berarti gitu kan. It already happen gitu. Dan semua orang bisa, misalkan Anda bilang, aku nggak, nanti sejam aku 10 juta. Bisa nggak? Bisa. Ketika Allah udah mengizinkan. Tapi kita learning, kita develop diri kita ke situ. Gitu. Dan bukan semata-mata cuma duit doang. Duit itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itu Mbak Tiwi. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, karena berhubung saya sekarang coachnya lagi ngumpulin yang berbayar, saya sampai ngomong gini, kamu bayar 50 perak pun 50 rupiah, mau 50.000, mau 5.000, mau 500, nggak masalah. Karena memang secara ijab kabulnya aku harus dibayar kalau untuk profesional. So please gitu, adanya kamu aja gitu. Jadi ya itu gitu, sampai yang bayar semahal apapun ada. Kemarin juga Masya Allah gitu, ketika Allah udah ngasih, ini ribut-ribut dari mana? Jangan dari aku ya. Oke. Nah, teman-teman ada yang mau nanya secara langsung nih ke Teh Gina, mumpung ya kan ada di sini, bisa dimanfaatkan untuk sebelum sholat kita langsung. Bentar lagi kita siap-siap ya 11.30 sebelum kita akan mengakhiri satu pertanyaan yang live langsung. Bisa yuk tatap kita muka. foto kalian. Adakah? Panitia juga boleh ya. Media partner silakan untuk ikutan. Bagi media partner kita ada Ines, ada Love Yourself, ada Forum Indonesia Muda, Life Skype, semua murid semua grup. Bukan nanti kamu yang bacain ya, bukan aku. Iya. Oke. Iya. Oke. Dan semua dilatih ya. Terakhir tolong dong kasih tips caranya gimana kita biar bisa selalu percaya diri. Oke. 1, percaya diri adalah berarti no insecure. Jadi insecure dihilangin, lihat diri kita bahwa kita tutup, tapi bukan sombong ya men, bukan gue cantik banget gini-gini, no. Kita benar-benar percaya diri aja, apapun yang ada di diri kita itu yang terbaik. Terus kita tadi kalau mau percaya diri kita memberi. Karena menurut aku service is giving, giving is sharing, sharing is sharing. Memberi apa? Memberi senyum aja dulu dari hati. Ini bisa nggak sih kita foto bareng semuanya open cam buat foto barengan?
Masalahnya nih aku nggak tahu ada yang pakai, teman-teman. ada yang mungkin nggak Boleh pakai kerudung. yang masih dasteran atau yang belum pakai kerudung boleh ambil sebentar, kita buka kameranya bareng-bareng di Kalau sini bisa open untuk open kamera. cam. Ya, Thank you, Mam. Masya Allah sudah ada Tante Ani yang sudah langsung open cam duluan nih. Thank you Mbak Ardini, thank you Mbak Ayu. Sudah ada Mbak Ayu, Mbak Ardini. Siap. Boleh, Desta boleh. ikut. Boleh ikut, Siap, boleh Pak. siap Om, siap. Mana nih yang lain nggak Iya. ada lagi? Mbak Nurlaila, Mbak Intan, Mbak Weti. Gak apa-apa Desi, sayang kalau nggak bisa open cam, ini banyak yang direct ke aku. Ya, oke. Oke, yo pelan-pelan ya, kita tungguin yang open cam. Oke, Mbak Vidya, Mbak Vinta. Mbak Niki, thank you for Desi. open your camera. Thank you You're Linta. Thank you. Ih, Wah, ada Niki bareng yang anaknya. juga nih Pak Arfi ya. Thank you Arfi. Oke. Oke, yaudah Yuk, kita mulai kita saja. Kita bareng-bareng foto ya. saja. Oke. Yuk. Siap teh. Yuk. Yuk. 1, 2, 3. 3. Saya punten Oke. nggak open kamera lagi di jalan, nggak apa-apa. Mbak Nur Hayati, oke. Oke, Mbak Bilang Intan nggak apa-apa. baru buka nih. Kita lagi ya Oke, dari oke. aku ya Teh ya. Ya Oke, boleh. yuk teman-teman kita foto bareng ya. 3, 2, 1. Oke. Ini Udah. pakai gayanya ini ya, spesialnya Teh Gina tuh sering Oh begini iya, ya, ini Teh. spesialis aku pasti. Jadi setiap duit, foto ngasih Teh duit Gina juga keren cukup. banget. Iya, kayak sarangnya. Ya, sarangi 1, 2, 3. Thank you. Oke. Oh, udah pada Wah. kamera, udah pada senyum, udah gitu pada gitu semua. Tadi ya mempraktekkan kebahagiaan. Iya dong, personal bersyukur, dan branding. ikhlas Ya, gitu ya, bersyukur untuk ikhlas personal tuh branding. dimulai dengan senyum. Yang senyum tuh sedekah. Masya Senyum aja. Allah. Bahagia. Ya udah, hampir udah Oke, 11.26 di penghujung. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hirobit Alamin. Terima kasih Teh Gina untuk inspiringnya hari ini ke kita semua gitu ya. Tadi saya benar sih ketika mendengarkan post point of view itu udah ini kayak yang ketiga kali Teh, dan ketiga-tiganya tuh kayak iya ya udah utuh belum ya kayak gitu kayak mencar jadi akhirnya ketika ngedengerin itu pasti efeknya tuh kayak seringnya sedih gitu. Insya Allah. Tadi kalau bisa disimpulkan sedikit ya dari membangun personal branding dari Teh Gina, yang paling penting dan yang paling utama adalah kita bisa mengenal diri kita dulu nih sebelum kita nanti mengenalkan diri ke orang lain seperti itu. Mengenal diri kita sendiri dulu dan tahu luruskan gitu ya niatnya buat apa sih sebenarnya ketika kita personal branding itu gitu, ketika kita niatnya insya Allah untuk Tuhan gitu ya, untuk menghamba, untuk melayani semua umat Tuhan gitu ya, kayak pasti akan ada jalan-jalan yang terbuka untuk kita memperkenalkan diri kita seperti itu ya. Untuk hari ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir bersama kita dari tadi semuanya pagi, gitu ya, dari jam Ya. 9:30. Terima kasih juga untuk sponsor kita yaitu dari Ines dan media partner kita ada Love Yourself Indonesia, ada Touch ID, Bercerita Talk, ada dari Forum Indonesia Muda, semua murid, semua guru gitu ya, yang sudah mendukung acara kita pada pagi sampai siang hari ini. Dan khususon terima kasih untuk Teh Gina yang udah benar-benar dari tadi tuh menyentuh kita, yuk 2022 gitu ya, kalau kita mau memanfaatkan momen pergantian tahun, kita punya semangat yang baru dan selalu luruskan niat kita. Seperti itu. Alhamdulillah, semuanya jalan ya Allah. Ini Ardini direct message ke aku semakin Oke. pede saya, katanya Mbak Weti. Makasih banyak Teh Gina, Mbak Tiwi dan Yes katanya. Masya Allah. Oh, ya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Makasih buat semuanya loh. Ya bener nggak? Kalau tanpa Anda semua kita berdua aja udah kayak Iya, cobain betul. kita berdua.
Terima kasih untuk aktifannya, untuk teman-teman dari di via Thank you chat loh. gitu ya. Terima kasih juga untuk support sistemnya Teh Gina, ada Om, ada Tante. Terima kasih untuk pagi ini yang sudah memeriahkan acara kita. Gitu. Oke, untuk hari ini Sama-sama. kita cukupkan ya Teh ya. Yes. Terima kasih untuk semuanya untuk hari ini. Kita cukupkan dengan alhamdulillah membaca hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sampai Sama-sama ketemu Mama Lep. di Udah Mama Lep kok. Oh Kalau iya, nggak Mama Lep, ada kalau Mama Kak. Lep nggak hubungin aku, nggak akan bisa ketemu kita juga hari ini. Iya benar. Thank you banget Kak Tuh Lep. Mbak Malep tuh. Coba Mbak. Oh, oke. Tadi kayaknya belum ini ya. Mana? Iya, Mbak mana? Hilang lagi di jalan ya tadi di mobil. Ya udahlah. Oke, terima kasih ya Teh untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di event VBS selanjutnya. Sampai ketemu lagi semuanya. Iya, sampai